Smart Business. Selamat datang Smart Listeners dalam program podcast Smart Business. Di kesempatan kali ini Tasya Rustama akan menemani Anda dan kita akan bahas seluk-beluk dunia bisnis. Di kesempatan kali ini tamu saya seorang Certified Executive Coach yang pastinya bisa memberikan Anda landscape tentang bagaimana seorang salesperson idealnya, begitu ya. Sudah ada Coach Alfa Maulana. Halo Coach. Halo, apa kabar Mbak Tasya, Smart Listeners juga? Semoga semua dalam keadaan sehat. Amin. Oke, Coach Alfa, di pertemuan sebelumnya begitu ya, episode sebelumnya, jika Smart Listeners ada yang sudah menonton begitu, atau kalau belum menonton dan mendengar, silakan didengarkan dulu episode ya. Edisi sebelumnya itu kita bahas seputar proses yang berprogres nih, Coach Alfa. Karena berhubungan sekali juga dengan yang akan kita bahas di episode ini ya. Gimana sih kita tahu begitu ya, Coach, bahwa dalam proses yang kita lakukan ini sudah mencatatkan sebuah progres begitu. Ya. Oke. Gini, Mbak, bicara proses, hal yang paling penting utama adalah bukan cuma berproses. Ya, setiap orang berproses. Setiap orang juga datang dari rumah, berangkat dari rumah sampai ke kantor, jualan dan segala macam berproses. Tapi yang harus ditambahkan untuk menjadikan proses itu progres, proses harus diukur. Ada talak ukur. Ya, jadi ada ukurannya terkait dengan proses tersebut. Misal kalau bicara di sales, ya untuk sampai dia bisa closing satu penjualan, kan ada satu kegiatan yang namanya, gue telepon dulu dong orangnya buat janji ketemu dong. Halo, dengan Mbak Tasya, Mbak, saya dengan Alfa dari PT XYZ, mau nggak kita ketemu, kita punya produk yang bagus loh. Nah, itu pun kan juga harus dihitung. Berapa kegiatan hal seperti tadi atau kita sebut telepon untuk janji ketemu sehingga dapat satu janji ketemu, kan gitu ya. Sehingga nanti ketemunya adalah 5 call, 1 janji ketemu, 5 call, 2 janji ketemu, 1 closing. Nah, di sini prosesnya ini akan berprogres kalau diukur. Kan gitu ya. Kalau diukur berprogres, maka nanti ketemu rasio. Rasio itu menggambarkan kemampuan dari Mbak Tasya, kan begitu. Nah, itu personal dan beda-beda setiap person. Setiap person pasti berbeda, bahkan setiap orang pun tiap waktu pasti beda. Ya dong, karena manusia bukan cuma skill, ada moodnya juga. Ya, kalau lagi mood enak ya, satu hari bisa 10 telepon. Kalau lagi nggak mood, lagi bete, lagi apa segala macam, 1 telepon aja udah syukur, alhamdulillah, kan begitu. Nah, itulah yang disebut dengan prosesnya berprogres. Jika proses itu diukur untuk mengetahui progres apa yang harus dilakukan. Seperti itu, Mbak Tasya. Oke, berarti ada tolak ukurnya. Apakah itu harus perlu dituliskan atau ada grafik ya yang bisa kita lihat? Harus, itu harus. Karena kita membicarakan kan mau progres kan. Karena kalau cuma berproses aja tidak diukur, dia tidak akan mencapai satu tujuan tertentu. Kalau nggak mencapai satu tujuan tertentu, pasti yang kegiatan ini akan ditinggal. Nah, ujung-ujungnya kayak yang seperti biasa, manajer cuma mau tanya setoran aja. Berapa setorannya gitu. Jadi kayak juragan angkot aja mereka kan, cuma minta setoran. Minta setoran aja. Nah, tapi kalau proses itu diukur tadi, saya tahu nih di periode waktu yang ini Mbak Tasya kemampuannya berapa, dan kalau saya bikin grafik kayak Mbak Tasya tadi bilang, akhirnya nanti dalam periode waktu tertentu saya tahu nih Mbak Tasya meningkat atau menurun atau seperti apa. Jadi turun naiknya performa itu wajar. Ya, jadi kalau di grafik itu kan ada turun naik seperti ini ya. Nah, kalau ada yang turun naiknya cenderung stabil maka lurus. Ada turun naik yang cenderung meningkat. Tapi ada turun naik yang cenderung turun. Nah, turun naik itu wajar, tetapi turun naik seperti apa? Maka proses harus diukur. Agar berprogres. Berprogres atau tidak. Menyikapi sekarang fenomena yang sedang kita hadapi nih ya, Coach. Berhubungan juga dengan proses yang berprogres tersebut selaku episode kita sebelumnya. Kira-kira ketika kita tahu masyarakat Indonesia sekarang udah daya belinya menurun, gitu kan. Ini tentu jadi tantangan bagi salesperson untuk memasarkan produknya, untuk bisa mencatatkan penjualan. Nah, ini gimana caranya agar proses yang kita lalui itu ada loh progresnya, terutama di kaum yang kita bilang kaum mendang-mending begitu, mending ini dah daripada itu, kayak gitu kan. Nah, ini gimana caranya? Tantangannya seperti apa, Coach? Begini, dalam semua hal di sisi kehidupan itu kan kita ada menyebutkan yang namanya kualitas ya. Ada kuantitas, ada kualitas gitu ya. Ada satu produk yang kita nggak usah sebut brandnya apa, di setiap level kemampuan daya beli masyarakat dia jual produknya. Ya, tapi ada satu brand yang itu eksklusif banget gambarnya.
gambaran tentang produk itu kalau kita sebut, oh ini mah eksklusif banget gitu loh. Dan kita udah tahu kalau begitu mereka launching satu produk, udah tahu deh angkanya 20 juta ke atas lah. Ya, salah satu handphone lah ya kita bilang itu 20 juta ke atas. Tapi untuk yang produk ini dari yang 500 sampai yang puluhan juta juga ada punya. Nah, kita bicara kuantitas apa kualitas. Nah, sekarang yang ditanyakan oleh Mbak Tasya tadi terkait dengan masyarakat juga sama. Masyarakat juga sama, itu kan produksi juga kan. Produk-produk yang diciptakan itu berbentuk berupa manusia. Nah, kaum mendang-mending ini juga harus kita pisah-pisah lagi. Ada yang berkualitas, tapi secara kuantitas banyak. Ya, secara kuantitas banyak. Enaknya sekarang harusnya sebagai pebisnis, itu pilihan semakin banyak. Anda mau human resources, SDM dengan kualitas yang levelnya mana? Harganya beda. Ada harga, ada barang, kan begitu. Jadi kalau perusahaan yang memang startup, yang memang secara permodalan itu sangat terbatas, dia akan cari ya udahlah yang penting orang fisik kaki jalan melangkah gitu ya, nggak ngambang, nggak merayap gitu ya. Udah yang penting masuk datang gitu ya. Yang penting ada, selesai. Yang penting kalau ditanya perusahaan di mana, di sini ada karyawan nggak ada. Nah, tapi meningkat lagi levelnya kalau ada perusahaan-perusahaan yang memang ada satu tuntutan tertentu karena investasi sudah besar, kualitasnya kan juga berubah. Jadi sebenarnya masyarakat itu mendang-mending, masyarakat itu seperti apa, itu kuantitas. Ya kan? Di antara kuantitas kita harus pilih kualitas kan? Kita harus pilih kualitas. Kita datang ke pasar deh, kita mau beli ikan. Wah, ikan itu sama-sama. Ikan emas saja ada ratusan ekor di meja. Kita harus pilih satu persatu. Ya dong? Nah, lain halnya dengan kalau cuma ada dua. Nah, maka kaum mendang-mending ini kan banyak banget. Ya, maka sebenarnya mereka mau mendang-mending kayak mau apa kayak. Loh, kalau saya sebagai manajer, saya semakin banyak pilihan kan? Saya mau kualitas yang mana, kondisi begitu. Nah, jadi kalau saya ngelihat apalagi dengan isu yang middle class, middle class itu yang harusnya meningkat malah turun. Malah kemarin kalau nggak salah saya baca di CNN atau di Kompas.com itu menurun itu sampai ke taraf garis miskin gitu loh. Nah, hal ini juga akan mempengaruhi working environment di perusahaan kan begitu. Begitu kita salah rekrut orang, maka saya ambil dari buku Blair Singer mengatakan bahwa 80% keberhasilan perusahaan itu berkembang dari siapa yang diajak masuk. 80% lo ya, 80% keberhasilan. Jadi lu udah ajak masuk orang yang benar, udah 80% berhasil aja. Sisanya 20%. Nah, berarti yang di episode kita yang sebelumnya itu kita bilang bahwa proses itu, ukuran proses itu, pengembangan itu cuma 20%. Kalau ketemu sumber daya yang memang berkualitas. Itu udah 80%. Nah, maka oleh sebab itu ketika ingin mengembangkan bisnis ini mau itu menengah ke atas ini, kita lihat dulu dia garis kemiskinannya kenapa? Sekarang banyak pinjol. Ya kan? Malah bukan pinjol lagi, judi online. Ya kan? Jadi yang model-model kayak ya di game online itu. Nah, kalau terlibat yang seperti ini kan yang kita nggak mau. Ya dong? Tapi kita juga nggak usah khawatir. Karena dari sisi keuangan pun udah ada aplikasi segala macam. Dulu waktu zaman saya kerja itu cuma dicek BI checking. BI itu cuma AKI, Asosiasi Kartu Kredit. Dia ada utang nggak di kartu kredit. Karena yang biasa pinjaman itu kartu kredit kan. Maka kita cuma tinggal BI checking selesai. Tapi sekarang macam-macam. Justru dengan ada mudahnya informasi yang didapat dengan sekarang, orang itu untuk menerima karyawan nggak cuma cek keuangan, cek sampai sosial media. Iya kan? Ranking masa lalu. Nah, ranking masa lalu dilihat, ini anaknya keren, bagus, pintar, begitu dilihat, kok ke situ ya? Kok ada yang berdua-berdua yang sejenis gitu? Nah, LGBT apa segala macam kan? Nah, hal itu yang justru menurut saya satu kelebihan, keuntungan, tapi juga satu tantangan ya. Harus hati-hati segala macam. Tapi untuk alat ukur itu semua sih ada sih, Mbak. Oke, baik. Sekarang kita mau fokus ke how to-nya dari seorang expert begitu ya, Coach Alpha ya. Ini kan mendekatinya kan lumayan tricky. Karena kan kita harus tahu background dari target market kita, kemudian juga cocok nggak sih di produk kita. Yang kita tahu memang daya beli menurun, tapi kan tetap harus mencatatkan penjualan. Ini gimana caranya, triknya gitu untuk menghadapi ya mending inilah daripada itulah, mending inilah daripada itu kan selalu aja ada alasan. Ini gimana nih Coach Alpha? Kalau dibilang daya beli turun kok saya agak kurang setuju ya Mbak ya. Kenapa? Saya sebut brand nggak apa-apa di sini ya. Karena yang saya tahu salah satu handphone iPhone 16 itu udah mau launching itu dengan bandrol harga start 25 sampai 30 juta sampai 35 juta. Kok ada yang beli? Yang menurunnya di mana?
Samsung deh, saya bilang Samsung berapa waktu lalu keluarin duluan nih flagship mereka ya. Kita udah tahu lah kalau flagship harganya pasti udah belasan kepala dua lah gitu ya. Fold sama flipnya. Foldnya itu 30 juta, Mbak. Tapi laku. Itu yang ngantri itu bisa sampai mereka buka jam 9 ngantri dari jam 3. Maka kita bilang gini, ini kalau kita bilang daya beli masyarakat turun nih, kita ngomongin masyarakat yang mana sih gitu loh. Apakah itu masyarakat target market Anda atau bukan gitu loh. Maka balik lagi, tergantung lagi, jangan cuma melihat data di luar daya beli masyarakat turun, tapi lo produk lo tuh apa gitu ya. Sekarang mobil apa dijual laku? Itu ya, mobil apa dijual laku? Bahkan kalau Mbak Tasya ngelihat di apa ya, di lelang apa, nah saya lupa nama website lelang apa, ada satu berlian yang cuma satu ruas jari itu harganya sampai ratusan bahkan jutaan miliar, itu laku. Jadi yang mana nih yang kita bahas nih? Ya, penurunan daya beli masyarakat yang mana? Sekarang tukang minta-minta aja pakai HP. Ya. Oh, bener ya. Kan gitu. Yang lebih ironis lagi, lucu lah, teman-teman kita pada saat berdemo, serikat pekerja berdemo, mereka demo pakai Kawasaki Ninja, pakai Ducati. Loh, ini apa yang didemo gitu loh. Ya kan? Terus kemarin yang terakhir teman-teman kita dari ojek online, ya kan, dia berdemo katanya yang income pendapatannya dari 500.000 turun dari 100.000, bilang gitu ya. Kalau saya ngeliat begini deh, fenomena ojek online ini kan bener-bener meledak banget nih. Ya dong, setiap hari itu mungkin penambahan orang yang mendaftar jadi ojek online itu kan akan berlipat. Benar. Kondisi begitu ya. Nah, ini kan namanya persaingan. Jadi bukan menurun, bukan income mereka yang menurun, tapi persaingan. Nah, saya nggak tahu Mbak Tasya dan teman-teman dari Smart Listeners itu nemuin nggak ya? Saya pun juga pengguna ojek online. Itu nggak sedikit loh ya, kualitas ojek juga menurun. Ada yang marah-marah, ada yang bau segala macam. Tapi kalau dibilang bau, ya kan namanya juga orang keliling-keliling jalanan pasti bau. Enggak, saya sering juga ketemu kok ojek tuh wangi gitu, parfumnya ada parfum dia gitu loh. Jadi sebenarnya sebelum ngelihat seperti itu, kita lihat juga kan kualitas dari sumber daya manusianya juga, sisi persaingan juga. Jadi sebenarnya mungkin kalau saya dari secara pribadi ya, dari pengalaman dan experience saya, sebenarnya bukan daya beli masyarakat yang menurun, tapi memang persaingan dan kompetisi itu yang semakin tinggi. Oke, dan terbuka juga kan pasar global ya, Coach Alfa. Exactly, Gak betul. cuma jadi kita saingannya salesperson nih, saingannya nggak cuma sama sesama salesperson di Indonesia. Betul, betul. Tapi sama salesperson yang udah bahasanya udah beda gitu dari kita. Iya. Ini tentu kan perlu, ya mau nggak mau harus upgrade diri. Peningkatan kemampuan, capability, itu udah satu persyaratan khusus. Jadi bukan daya beli masyarakat yang turun. Mungkin iya daya beli masyarakat turun, tetapi harus kita cangking lagi. Masyarakat yang mana? Daya beli terhadap apa? Kondisi saya bilang begitu. Enggak kok, coba kita lihat ya, taruh aja nih nanti ya. Begitu iPhone 16 launching, berapa lama akan sampai kita di tempat coffee shop kita ketemu ada yang pakai? Dan gini dah, ada satu sekolah swasta, saya nggak usah sebut nama sekolah swastanya. Itu saya ke sana dan saya ngelihat itu ada anak yang berarti anak SMA swasta ya di daerah Jakarta Timur, bilangan Jakarta Timur ya. Itu begitu saya lewat, itu anak masuk naik mobilnya ini apa namanya Mbak, Mini Cooper. Enggak, ini makanya saya bilang, loh ini anak SMA loh, saya bilang. Terus saya coba lihat, saya yang udah susah payah banting tulang gitu ya kerja pakai Avanza gitu atau Picanto ya, Allah pernah Avanza terbaru segala macam. Itu anak sekolah, itu mobil apa namanya Mini Cooper diparkir seharian di depan. Oh my God, ada yang pakai Jeep Mercy. Maka saya bilang, ini kita ngomongin kelompok masyarakat yang mana, produk yang mana. Itu yang kita mesti lihat. Oke, baik. Coach, berarti ini kan kita harus selektif ya sebagai salesperson ya? Betul. Tetap juga harus selektif sebenarnya, memilih untuk memasarkan produknya seperti apa, kemudian caranya untuk target yang mana, ini kan benar-benar juga harus dilihat ya. Nah, perlu nggak sih untuk ya itu memilih produk yang kita mau pasarkan atau tidak? Berarti milih bekerjanya ya, betul. Perusahaannya. Maka kalau buat saya seperti begini Mbak, sebenarnya bukan produknya. Zaman sekarang Mbak, apapun juga dijual sama orang. Dan apapun laku loh Mbak. Diri juga bisa. Iya, itu termasuk itu ya. Ya, apalagi bicara diri ya. Diri yang kualitas ada, harga ada, barang ada, rupa lah gitu ya jadinya. Jadi sebenarnya bukan, kalau saya sebagai yang sudah cukup pengalaman di sales, itu bukan produknya, lebih kepada human resources-nya. Oke.
di awal tadi kita bahas kan bahwa prosesor harus diukur kan. Yes. Berarti tadi Mbak Tasya juga udah dapat tuh. Oh berarti antar sales juga beda dong ya kualitasnya. Ya iya dong. Antar sales beda kualitasnya. Bahkan sales yang sama pun dari kurun waktu yang sama pun dia tingkat kualitas kerjanya juga kan beda. Yes. Harus upgrade masing-masing. Harus sadar diri smart listeners kan. Kalau misalnya kapabilitas kita sampai mana, yaitu harus bisa diukur, harus bisa tahu, dan harus bisa ditingkatkan untuk lebih lagi. Agar bersaingnya ya nggak cuma sama orang-orang di dalam negeri aja, sama yang luar negeri, yang bahasanya beda, rupanya beda, ya kan, kulitnya beda, putih atau hitam gitu kan, itu bisa teratasi dengan baik. Oke, Coach, terima kasih untuk insight-nya. Dan smart listeners, ini di akhir dari perbincangan kita dalam podcast di edisi ini. Saya Tasya Rustama dan Coach Alfa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Smart Business. Lead you better.